Hai, apa kabar kalian semua? Pastinya sehat selalu kan? Nah, di sini saya punya sedikit dongeng ya. Jadi suatu hari di daerah Brebes yang cukup tenang, tepatnya cukup ramai sih. Ya, saya sedang berjalan-jalan menuju ke Randu Sanga. Di situ saya menikmati perjalanan sambil melihat ke kanan, ke kiri, ke sana kemari. Barangkali ada something yang sangat menarik. Di perjalanan saya melihat sebuah rumah makan yang memiliki kearifan lokal yang menandakan suatu ciri khas daerah. Saya juga melihat taman di dekat desa Randu Sanga, taman yang cukup baik untuk bermain atau bersantai di sana. Adapun desa Randu Sanga juga memiliki banyak balongan dengan hasil ikan yang cukup memuaskan. Dan di sini juga kita akan mulai memasuki desa Randu Sanga, sebuah desa yang menjadi saksi bisu tentang aktivitas perikanan. Dan hasilnya cukup memuaskan kalau kalian tahu nih. Dan di situ kita juga akan melihat banyak jaring. Ada juga orang yang sedang memancing di sekitar jalan-jalan Randu Sanga. Nah, kalau kalian beruntung, kalian bisa nih pas waktu kalian main ke Randu Sanga, kalian bisa loh melihat pemandangan gunung yang sangat bagus. Jadi kalau mau ngebikin footage itu bagus banget sebenarnya. Hasil laut Randu Sanga itu seperti perikanan, ada juga udang, dan yang sering kita lihat itu adalah rumput laut. Nah, rumput laut ini nih setiap hari itu pasti dijejer di sekitar jalanan. Dan jadi di samping kanan dan kiri jalan itu pasti banyak banget yang jejer rumput laut. Jadi kalian itu akan melihat itu sebuah keunikan dari desa Randu Sanga. Lalu setelah saya berjalan cukup lama, saya akhirnya mencapai daerah yang saya tuju, yaitu Pantai Randu Sanga Indah. Nah, ketika saya sampai di situ, tiba-tiba saya melihat seorang penjaga pintu masuk Pantai Randu Sanga. Tentu saja penjaga itu adalah petugas keamanan untuk keamanan pantai ini. Saya juga melihat harga tiket masuknya cukup fantastis, yaitu 7.000 per orang. Ada juga biaya parkirnya. Untungnya saya membawa pusaka yang bisa digunakan untuk memasuki pantai ini, sehingga saya tidak akan panik dan bingung bagaimana cara masuknya ya. Setelah saya membayar biaya masuk tanpa harus menunggu perintah dari Ayang nih, saya langsung masuk dan memulai untuk menikmati pantai ini. Saya melingkis celana saya dan melepaskan sandal saya agar merasakan vibes yang lebih nikmat. Saya menikmati pantai ini sampai saya ngomong sendiri nggak jelas, dan saya harap kalian nggak perlu tahu dan nggak mau tahu apa yang saya omongkan, karena banyak sekali suara yang berisik di situ. Setelah itu saya mulai menikmati pantai dan tiba-tiba, saya melihat adanya sampah di pantai ini. Nah, itu yang membuat saya merasa terganggu dengan pemandangan dan keasikan yang ada di sini. Lalu saya mulai merasa kesal, saya mulai merasa, ya begitulah. Dan ketika saya lihat sekitar saya, ternyata banyak sekali sampah yang sangat berserakan di sekitar pantai ini. Sungguh saya benar-benar sedih melihatnya, sedih sekali. Nah, disitulah saya mulai mencari ide bagaimana. Saya pun akhirnya menemukan kantong plastik yang bisa saya manfaatkan untuk mengambil sampah-sampah di sekitar saya. Saya mengumpulkan kantong plastik, lalu setelah itu saya mulai perburuan mencari sampah. Dan akhirnya saya berhasil mengumpulkan cukup banyak sampah. Setelah memungut sampah, di situ saya mulai bisa menikmati pantai ini karena sudah meminimalisir sampah yang ada. Saya juga berperan sebagai kameramen sambil bisa mengaturnya dengan baik loh kalau kalian mau tahu. Baik, saya atur dulu ya. Si itu ke situ. Nah, si itu ke situ. Lalu itunya diituin dan yang bawa di iniin ya. Di dekat pantai saya juga melihat banyak orang yang mancing loh, dan saya pun mulai ikut-ikutan memancing di sekitar sana. Tapi nggak pernah dapat satu pun karena saya menggunakan alat pancing yang tak ada tali dan kailnya.
Saya pun mulai pindah ke daerah bebatuan. Dan karena kurangnya pengalaman saya berjalan di batu-batuan seperti itu, saya pun menjadi grogi ketika saya berjalan di bebatuan sampai saya merangkak-rangkak. Nah, saya juga mau ngasih tahu loh ke kalian, sebenarnya ini pantai indah banget. Bagus banget sebenarnya. Cuman kitanya aja yang kadang sukanya ya gitulah, buang sampah sembarangan, ngotor-ngotorin, dan ya minimal kalau misalkan kalian nggak bisa ngambilin sampah, minimal jangan buang sampah sembarangan lah. Ya semua itu balik ke masing-masing ya, apa tujuan kita kesini. Dan sebaiknya sih selain berwisata, kita juga bisa melestarikannya. Dan jangan sampai tempat wisata itu menjadi kotor karena ulah kita, oke? Setelah kalian mandi-mandian di pantai, kalian juga bisa loh bilas di sini, karena di sini juga menyediakan tempat untuk bilas. Jangan sampai kalian gak bilas ya. Baik, itulah sekilas cerita tentang Randu Sanga dan tentang kebersihan yang ada di Randu Sanga. Lalu mengenai kebersihan itu bukan soal salah siapa atau saling menyalahkan, karena yang paling penting adalah siapa yang ingin peduli, siapa yang ingin sadar untuk melestarikan tempat wisata. Namun pilihan yang terbaik adalah melestarikan tempat wisata bersama-sama. Oke, sepakat? Saya Dani pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sukses untuk kita semua.